Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'dah. Kaum muslimin, sahabat jari santri yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hal-hal yang terkait tentang kaifiyah atau tata cara dalam penyembelihan hewan kurban, atau hal-hal yang terkait dengan penyembelihan hewan kurban. Umat Islam dianjurkan untuk berkurban pada hari raya Idul Adha atau pada 3 hari tasyrik, yakni tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Kurban ini dalam rangka apa? Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya syariat ini pertama kali dilaksanakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nabiullah Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya sendiri, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Pendengar jari santri yang budiman, setelah kita memilih hewan kurban yang terbaik, lalu kemudian proses penyembelihan hewan kurban haruslah memenuhi berbagai ketentuan berikut. Yang pertama, penyembelihan hewan kurban harus memenuhi 4 rukun, yaitu yang pertama, dzabhu, yang artinya pekerjaan menyembelih. Yang kedua, orang yang menyembelih atau dzabih. Yang ketiga, hewan yang disembelih. Dan yang keempat adalah alat untuk menyembelih. Sementara itu syarat penyembelihan harus, yang pertama adalah haruslah orang Islam atau orang yang halal dinikahi oleh orang Islam. Dan yang kedua, apabila hewan ghairu maqdur, hewan yang tidak dapat dikendalikan, maka diisyaratkan orang yang menyembelih adalah orang yang bisa melihat. Artinya bukan orang yang, mohon maaf, buta. Apabila penyembelihan merupakan orang buta yang melaksanakan, maka atau anak yang belum tamyiz dan orang yang mabuk, maka penyembelihannya akan dihukumi makruh. Kemudian dalam penyembelihan hewan kurban, penyembelih haruslah memotong hulkum atau jalan napas. Yang kedua, penyembelih harus memotong mar'i atau jalan makanan. Kedua hal ini apabila hewannya makdur, mampu untuk disembelih serta dapat dikendalikan. Adapun proses penyembelihan hewan kurban harus dilakukan dengan menghadap kiblat, baik penyembelihnya maupun hewan kurban yang sembelihnya. Selanjutnya proses penyembelihan dilakukan sebagai berikut. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya kewajiban seorang muslim dalam segala hal melakukan pekerjaan haruslah menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan penyembelihan hewan kurban. Maka yang pertama, bagi penyembelih hewan kurban maka harus membaca lafal Bismillahirrahmanirrahim, atau lebih sempurna A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, seyogyanya seorang penyembelih juga harus membaca sholawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian yang ketiga, seorang penyembelih hewan kurban harus membaca takbir 3 kali dan tahmid 1 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu akbar walillahil hamd. Sahabat yang budiman, yang keempat, seorang penyembelih hewan kurban maka harus berdoa. Bagaimana doanya? Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Doa di atas dipanjatkan oleh orang yang mengkurbankan. Jika penyembelih membacakan untuk orang lain yang berkurban, maka kata minni diganti dengan menyebut nama orang yang berkurban. Misalnya, Allahumma taqabbal Ahmad, Hasan, dan lain sebagainya. Sementara itu dalam menyembelih kurban sendiri terdapat berbagai macam kesunahan. Di antaranya yang pertama, memotong wadajdain atau dua otot yang ada di samping kanan dan kiri. Kemudian menggunakan alat penyembelih yang sangat tajam. Jangan gunakan alat yang tidak tajam karena akan menyakiti binatang kurban atau hewan kurban. Yang ketiga, membaca bismillah. Yang keempat, membaca sholawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW, karena menyembelih itu adalah tempat diisyaratkan untuk ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka juga diisyaratkan untuk mengingat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Pemirsa yang budiman, sahabat jari santri, demikian beberapa hal yang penting saya sampaikan dalam rangka penyembelihan hewan kurban. Semoga kita semua senantiasa diberikan rizki yang halal barokah, sehingga setiap saat ketika datang saat ibadah kurban, kita mampu menunaikan kesunahan ibadah kurban tersebut dan menjadi pahala tersendiri untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wal afu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.